Berpura-pura sebagai pengunjung, pelaku nekat selundupkan sabu dan pil ekstasi di dalam sandal yang sudah dimodifikasi. Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati menemukan dugaan adanya nepotisme di RSUD Suwondo Pati. Nikmatnya nasi ayam kuliner khas kota Semarang dengan perpaduan rasa manis dan gurih menggugah selera. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Pelaku yang berpura-pura sebagai pengunjung nekat menyelundupkan sabu-sabu dan pil ekstasi yang diselipkan di dalam sandal yang sudah dimodifikasi. Pelaku berinisial BIS warga Semarang ditangkap petugas lapas kelas 1 Semarang saat akan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Pelaku BIS berpura-pura menjenguk bersama orang tua dari SCW, seorang warga binaan lapas, untuk mengirimkan makanan dan perlengkapan. Petugas yang menaruh curiga dengan gerak-gerik pelaku kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan. Dan benar saja, sepasang sandal yang akan diberikan kepada warga binaan berisi 9 bungkus plastik kecil narkoba. 9 bungkus plastik kecil terdiri dari 1 paket besar berisi sabu-sabu, 6 paket kecil berisi sabu-sabu, dan 2 paket berisi pil ekstasi. Kecurigaan petugas terlihat dari bagian bawah sandal yang telah robek dan dilem. Paket-paket narkoba tersebut sengaja dikirim atas permintaan warga binaan di dalam lapas. Kami dari Lapas Kelas 1 Semarang bersinergi dengan Direktorat Narkotika Polda Jawa Tengah. Hari ini kami dari Lapas Kelas 1 Semarang berhasil menggagalkan narkotika jenis sabu dan juga pil ekstasi sejumlah seberat bruto 9 gram dan juga 20 butir ekstasi diperoleh atau didapat dari seorang pengunjung dengan inisial BIS yang disimpan di sandal oleh tim penggeledahan Badan Layanan Kunjungan Lapas Kelas 1 Semarang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 9 gram dan pil ekstasi 20 butir. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dan warga binaan lapas menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jateng. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Seorang pembalap liar menabrak pengguna jalan di Blora, Jawa Tengah hingga terpental. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Polisi mengamankan 3 kendaraan yang digunakan untuk balapan liar. Inilah video detik-detik aksi pembalap liar saat menabrak pengguna jalan di Blora, Jawa Tengah. Aksi ini tidak patut dicontoh. Dalam rekaman video tampak 4 kendaraan sedang beradu cepat saat berada di traffic light Jalan Pemuda. Diduga mengalami oleng, salah satu pembalap menabrak pengguna jalan hingga keduanya terpental. Petugas kepolisian yang sedang melintas langsung mengamankan para pembalap liar serta 3 kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara itu pelaku yang menabrak masih dalam pengejaran polisi. Betul, sempat terjadi kecelakaan di MD Mall. Itu adik-adik kita yang melaksanakan mau balapan, namun ada lawan dari depan. Untuk korban kedua belah pihak selamat, tidak terjadi luka yang cukup fatal. Namun untuk satu pengendara Alfa setelah
kecelakaan kabur. Kasat Lantas Polres Blora menegaskan akan terus mengintensifkan patroli malam untuk mencegah kembali adanya balapan liar di jalanan. Ia juga menghimbau agar para orang tua turut mengawasi anaknya agar tidak ikut-ikutan balap liar yang bisa mengganggu ketertiban berlalu lintas di jalan. Mega Nada, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sebuah minibus rombongan peziarah dari Kabupaten Tegal mendadak oleng dan menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Belik, Pemalang, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. 4 orang luka ringan, sejumlah sepeda motor dan mobil, juga toko rusak. Kecelakaan lalu lintas terjadi di depan SD Negeri 03 Belik, Kabupaten Pemalang pada Jumat siang. Dari rekaman CCTV terlihat minibus tiba-tiba oleng lalu menabrak sejumlah kendaraan dan toko kelontong. Seorang ibu dan anaknya yang saat kejadian berada di bahu jalan selamat dari maut. Minibus berpenumpang sekitar 15 orang itu awalnya melaju dari arah barat ke timur. Namun tak jauh sebelum Pasar Belik kendaraan kehilangan kendali. Bus kecil tersebut menghantam sebuah motor di depannya, 5 motor yang sedang terparkir, serta sebuah mobil lain di lokasi. Kanit Gakum Satlantas Polres Pemalang, Ibda Widodo Apriyanto membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Kendaraan dari arah barat ke timur sampai di turunan oleng tak terkendali hingga terbalik dan menabrak sepeda motor dan toko. Kami dari Satlantas Polres Pemalang menginformasikan bahwa benar pada hari ini, hari Jumat 5 September 2025, sekira pukul 09.45 waktu Indonesia bagian barat. Tepatnya di Desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Isuzu Elf nopol G7089AG dengan kendaraan sepeda motor Supra nopol R5031ET. Kronologi kejadian, semula kendaraan KBM Isuzu Elf melaju dari barat ke timur, kemudian sesampainya di lokasi karena jalan menurun dan menikung ke kanan, sehingga pengendara Isuzu Elf tidak bisa mengemudikan kendaraannya dengan benar dan roboh ke kiri sehingga membentur kendaraan yang berjalan satu arah di depannya. Untuk korban 4 orang mengalami luka ringan dan saat ini masih dirawat di Puskesmas Belik, Kecamatan Belik. Demikian yang dapat kami laporkan dari Satlantas Polres Pemalang. Terima kasih. Insiden ini tidak menelan korban jiwa, sementara itu 4 orang korban masih menjalani perawatan di Puskesmas Belik akibat luka benturan. Sementara lainnya mengalami luka ringan. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Polres Pemalang. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati menemukan dugaan adanya nepotisme di RSUD Suwondo Pati. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Solo, Jawa Tengah mengadakan pengamatan gerhana bulan total pada Senin dini hari. Proses gerhana terekam dan menjadi bahan pelajaran bagi anak-anak. Sejumlah siswa di Solo, Jawa Tengah mengadakan pengamatan gerhana bulan total pada Senin dini hari. Pengamatan dilakukan di Asrama Putra Madrasah Aliyah Negeri 1 Solo, Jawa Tengah. Dengan menggunakan teleskop Skywatcher EvoStar 102, para siswa mempelajari gerhana bulan total. Mereka merekam proses gerhana dari mulai bulan penuh hingga puncak gerhana.
Hal ini merupakan kesempatan langka sebab di waktu lalu gerhana bulan selalu tertutup mendung. Namun saat ini langit cerah sehingga memungkinkan pengamatan dilakukan dengan mudah. Hal ini menjadi pembelajaran bagi para siswa tentang astronomi dan perilaku benda langit. Momen langka kita bisa bertemu dan mungkin kita akan ketemu lagi tahun depan walaupun entah kapan. Kalau saya lihat datanya itu tanggal Maret mungkin kita bisa ataupun Nami, tapi Indonesia belum tentu kita bisa melihat. Jadi ini momen yang langka yang harus kita tetap laksanakan walaupun tengah malam kita begadang buat melihat bulan malam-malam gitu. Gerhana bulan total bisa dilihat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Asalkan tidak tertutup mendung, gerhana sangat bisa dilihat dengan mata telanjang. Tentu hal ini menjadi pengalaman berharga untuk mempelajari bagaimana proses gerhana dari awal hingga usai. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan siswa SD, SMP, dan SMA untuk mengikuti lomba fashion show. Lomba ini sebagai wadah bagi para peserta untuk menyalurkan hobi dan bakatnya dengan hal yang positif. Bak seorang model. Ada 30 peserta lomba kategori anak-anak sekolah dasar hingga kategori remaja SMP dan SMA ini tampil memukau di hadapan para juri. Dengan percaya diri mereka berlenggak-lenggok di atas catwalk menunjukkan kemampuannya masing-masing. Momen ini bertepatan dengan libur panjang Hari Maulud Nabi Muhammad SAW yang dimanfaatkan oleh anak-anak dan remaja ini untuk mengikuti kegiatan yang positif yaitu lomba fashion show. Fashion show yang digelar Expos Manajemen Artis ini bertujuan untuk mencari model-model yang berbakat dan tentunya memiliki potensi yang hebat. Adapun untuk model, ada penilaian selain cantik dan menarik juga terkait dengan pengetahuan umum, pariwisata, dan kebudayaan. Tentunya hal ini semakin menambah semangat para peserta yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Tapi kita ambil momen liburan ini untuk diisi dengan hal-hal yang positif seperti acara modeling yang pastinya nggak cuma model saja, tetapi juga ada workshop di dalamnya. Ada public speaking, ada karakter building, ada acting, seperti itu, ada beauty class juga. Jadi banyak yang kita bagikan ke anak-anak seperti itu. Untuk model penilaiannya apa Pak yang diberatkan? Untuk model, itu nanti ada ilmu pengetahuan umum, ada tentang pariwisata dan kebudayaan. Selain tampilan mereka ya? Kepribadian pastinya ya, karena kan attitude pastinya nomor satu ya. Para peserta yang tampil ini tidak hanya dari Semarang melainkan berasal dari beberapa kota dan kabupaten lain seperti Blitar, Cirebon, Kendal, Kudus, dan kota lainnya. Saya mengikuti lomba model ini via tentunya sangat senang sekali dan sangat seru. Untuk harapan saya ke depannya juga bisa menjadi model yang terkenal dan membanggakan orang tua. Udah berapa kali ikut? Udah sering beberapa kali mengikuti lomba fashion show. Diharapkan dengan adanya lomba fashion show saat libur panjang ini mereka ke depan bisa menjadi model yang profesional. Tidak hanya cantik dan pintar serta menarik, namun seorang model harus mempunyai attitude yang baik. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati menemukan dugaan adanya nepotisme di RSUD Suwondo Pati, di mana supplier gizi di RSUD Suwondo adalah istri dari Ketua Dewan Pengawas RSUD. Dugaan adanya nepotisme di RSUD Suwondo Pati terungkap dalam sidak yang dilakukan oleh Pansus Hak Angket di RSUD Suwondo Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya, Pansus menemukan informasi bahwa pemasok atau supplier gizi di RSUD Suwondo Pati adalah istri dari Ketua Dewan Pengawas RSUD. Untuk memastikan informasi tersebut, Pansus langsung melakukan sidak ke RSUD Suwondo Pati. Dan memang benar, salah satu supplier gizi di RSUD Suwondo Pati yaitu CV Kuliner Sehat Medika
adalah milik Ervida Maijeni Saragi, istri dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Suwondo Pati, Torang, Manurung. Kita sudah ngecek ke Suwondo langsung. Hari ini kita sudah cek CV Kuliner Sehat Medika, betul. Pemiliknya itu ternyata istri dari Nyonya Arvida Maijeni Sarangi. Ini istri dari Ketua Dewas yang tadi kita bahas di pansus. Nah, gitu ya teman-teman. Mungkin implikasinya apa Pak nanti Pak? Ya, kita belum bisa menyimpulkan, tapi teman-teman masyarakat bisa menyimpulkan sendiri. Sementara itu Bupati Pati Sudewo ditemui usai melaksanakan sholat Jumat berharap agar pansus hak angket tidak melebar kemana-mana. Menurutnya pembahasan seharusnya fokus pada kebijakan kenaikan PBB P2. Saya berharap pansus itu tidak melebar kemana-mana. Yang dipersoal PBB P2 ya PBB P2 aja ditajamkan, jangan kemana-mana. Jangan karena ini live streaming kemudian dijadikan kesempatan untuk menelanjangi pemerintah. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, tidak ada yang sempurna. Sebelumnya pansus yang digelar pada hari Kamis pagi dengan agenda meminta keterangan Ketua Dewan Pengawas RSUD Suwondo Pati, Torang, Manurung. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pengawas melakukan aksi walkout dengan meninggalkan rapat pansus tanpa seizin pimpinan pansus. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Nikmatnya kuliner nasi ayam khas Kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda. Bagi Anda penggemar kuliner, tak lengkap rasanya jika belum menikmati kuliner malam khas Kota Semarang. Salah satunya kuliner nasi ayam yang ada di Simpang 5 Semarang. Selain rasanya yang nikmat, Anda juga bisa menikmati suasana pusat Kota Semarang di malam hari. Berikut liputannya untuk Anda. Kota Semarang memiliki banyak kuliner khas yang menjadi ikon dan favorit wisatawan, terutama saat libur panjang maupun weekend. Nah, tak hanya beragam kuliner di siang hari yang menggoda, namun kuliner malam hari di Kota Semarang juga tak kalah nikmatnya. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati kuliner malam yang ada di kawasan Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Halo saudara, saat ini saya kedapatan untuk menikmati long weekend di Simpang 5 Kota Semarang. Nah, pada saat saya melihat-lihat tadi, ternyata saya tertarik dengan kuliner-kuliner yang berjajar di sekitaran Simpang 5. Salah satunya adalah makanan tradisional, yaitu nasi ayam yang merupakan makanan khas Semarang. Kira-kira bagaimana rasanya, dan terlihat di belakang saya ini cukup ramai dikunjungi wisatawan atau masyarakat Kota Semarang yang menikmati malam hari di Simpang 5. Saya mau coba rasanya, kalian boleh ikutin saya. Dari banyaknya menu kuliner yang ada di sini, ada salah satu kuliner yang paling banyak dinikmati, yaitu nasi ayam. Eits, nasi ayam ini bukan berarti nasi dan sepotong ayam ya, namun nasi ayam atau nasi liwet yang jadi makanan khas Kota Semarang ini berisi nasi, suiran daging ayam, sayur labu, dan kuah santan dengan cita rasa yang gurih manis. Nasi ayam disajikan dengan beralaskan daun pisang sehingga menambah nikmat kuliner ini. Dan untuk satu porsi nasi ayam dijual mulai harga Rp15.000, dan Anda juga dapat menambahkan lauk pelengkap lainnya seperti sate, ayam ungkep hingga gorengan. Nasi ayam ini diminati wisatawan terutama saat liburan maupun weekend. Nasi ayam ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih. Ayam ya, kalau Semarang nyebutnya nasi ayam.
telur separuh, tahu, sama suwir ayam, nanti dikasih sayur labu sama kuah opor. Tinggal nanti tambahannya apa, ada ayam utuh, paha, sayap, kepala, dada. Harganya kalau normal nggak ada tambahan 15.000. Selain wisatawan dalam kota, banyak pula wisatawan dari luar kota yang turut penasaran untuk mencoba nasi ayam ini. Saya asli Prambanan dan kebetulan kerja di Pati. Jadi ini long weekend, ya, nyempetin ke Semarang buat nyobain kuliner-kuliner yang ada di Semarang gitu. Iya. Tadi habis makan gimana Mbak rasanya? Apakah sesuai ekspektasi kah atau gimana? Apa yang menarik? Rasanya sangat rasa Jawa ya, manis gitu. Tapi enak, overall enak. Nah saudara, saat ini saya sudah mendapatkan satu porsi nasi ayam atau nasi liwet makanan khas Semarang. Di sini isinya itu ada setengah potong telur, kemudian ada ayam, ada sayur pepaya atau sayur labu, kemudian ada kuah santan yang rasanya gurih dan manis katanya. Nah selain ini juga saudara nanti Anda bisa menambahkan cabai seperti ini, kemudian juga ada lauk pauk yang juga ditawarkan seperti sate-satean, sate ayam, sate jeroan, kemudian juga ada bagian ayam seperti kepala, dada, sayap, dan masih banyak lagi. Nah saya mau makan dulu. Kuliner Kota Semarang memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Beragam kuliner yang nikmat tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Atlas ini. Kesi Lutfiah, Dedi Setyo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.